Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Ya, langsung saja ya. Yang pertama ini adalah aturan sinus, ya, di mana pada aturan sinus ini, ya, rumusnya adalah sisi dibagi dengan sin sudut di hadapannya. Nah, kalian bisa lihat misalnya sudut A, sisi di hadapannya adalah sisi A. Sudut B, sisi di hadapannya adalah sisi B, B kecil. Dan sudut C, sisi di hadapannya adalah C kecil. Nah, kemudian bisa kita tuliskan konsepnya dulu, yaitu adalah sisi dibagi sinus sudut di hadapannya. Sudut di hadapannya. Nah, biasanya aturan sinus ini ketika diketahui dalam soal itu adalah dua sudut dan satu sisi. Ya, gimana Pak contohnya atau rumusnya ini? Nah, berarti misalnya sisi A itu berada di hadapan sudut A, sisi A kecil ya. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Paham sampai sini ya? Contoh. Nah, kalian bisa lihat misalnya ada segitiga ABC, ABC, di mana panjang BC di sini adalah 8 akar 2, misalnya gitu kan. Misalnya sudut A ini adalah 30, sudut B sama dengan 60. Ya, tentukan panjang AC. Nah, kalian bisa lihat di sini. AC ini diwakili oleh sisi B, B kecil ya, karena di hadapan sudut B. Ini adalah A kecil, karena di hadapan sudut A. Nah, kemudian rumus ini tidak kita pakai ketiga-tiganya. Jadi hanya dua yang kita pakai. Ya. Berarti karena yang di sini diketahui sudut A dan sudut B, maka bisa kita tuliskan rumusnya itu adalah A per sin A sama dengan B per sin B. Paham sampai sini ya? Dimana A-nya itu adalah sisi A berapa? 8 akar 2 cm ya. 8 akar 2 per sin 30 sama dengan B per sin 60. Paham sampai sini ya? Berarti 8 akar 2 sin 30 setengah B per setengah akar 3. Nah, maka bisa didapatkan, ini setengahnya dicoret, gitu kan ya. Maka sisi B adalah 8 akar 2 dikali akar 3. B sama dengan 8 akar 6 cm. Jadi, B ini mewakili sisi AC. Ya, maka panjang AC-nya sama dengan 8 akar 6 cm. Paham sampai sini ya? Ada pertanyaan silahkan. Next. Nah, sekarang kita coba lihat contoh soal berikutnya. Pada segitiga BC dengan panjang BC 12 akar 2 cm. Ya, kita tulis misalnya ABC. Segitiga ABC. ABC.
Di mana panjang BC-nya di sini adalah 12 akar 2. Sisi A adalah 60. Sudut A 60 dan sudut B adalah 45 derajat. Yang ditanya adalah panjang AC, sama ya. Nah, jadi kita jangan berpatokan pada sisi A kecil, sisi B kecil, dan sisi C kecil. Kenapa? Karena ketika nanti segitiganya bukan ABC, ya kita harus bisa sendiri, paham konsepnya. Nggak harus pakai ABC, ya. Makanya intinya itu sisi dibagi dengan sin sudut di hadapannya. Nah, berarti ini yang kita cari adalah AC. Nah, rumusnya apa di sini? BC per sin 60 sama dengan AC per sin 45. Paham sampai sini ya? BC-nya 12 akar 2. Sin 60 setengah akar 3. AC per sin 45 setengah akar 2. Setengahnya bisa kita coret. Ya. Kemudian bisa kita kali silang ya. AC sama dengan akar 3AC gitu ya. 12 akar 2 dikali akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. 12 kali 2, 24. Akar 3AC sama dengan 24. Maka AC sama dengan 24 per akar 3. Sekarang kita rasionalkan. Dikali akar 3 per akar 3. Sama dengan 24 per 3 akar 3. Jadi hasil akhirnya 8 akar 3 cm. Jadi jawabannya yang B. Paham sampai sini ya? Ada pertanyaan? Silahkan. Nah, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Jika segitiga PQR, nah, dengan panjang PQ 18 akar 2. Sekarang kita buat segitiganya, segitiga PQR. Segitiga PQR. PQR. Ya, selalu misalnya segitiga KLM. Segitiga DEF, selalu polanya seperti itu ya. Biar seragam. PQ 18 akar 2. PR 6 akar 6 cm. Sudut Q 30 derajat. Maka besar sudut R adalah, nah, kamu lihat. Berarti gimana? Rumusnya ini adalah PQ, ini kan PQ, sisi PQ dibagi sin sudut di hadapan sisi PQ, yaitu sudut R. Maka PQ per sin R sama dengan PR per sin Q. Paham sampai sini ya? Nah, PQ-nya berapa? 18 akar 2 dibagi sin R. PR-nya 6 akar 6 per sin 30 derajat. Paham sampai sini? Nah, bisa kita coret ini ya. 6 sama 18 kita coret. Jadi 3 ya. Di sini 1. Jadi 3 akar 2 sin R sama dengan akar 6 sin 30 berapa? Setengah. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang bisa kita kali silang. Oke, akar 6 sin R ini ya. Atau kita kali silang berarti akar 6 sin R sama dengan 3 per 2 akar 2. Maka sin R-nya adalah 3 per 2 akar 2 per akar 6. Paham sampai sini? Bisa kita coret akar 2 sama akar 6. Di sini akar 3. Maka sin R sama dengan 3 per 2 akar 3. Ya. Nah, sekarang sama dengan 3 per 2 akar 3. Kita rasionalkan. Sama-sama dikali dengan akar 3 per akar 3.
Jadinya berapa? 3 per akar 3 kali akar 3, 3. 3 kali 2, 6. 3 per 6 akar 3. Paham sampai sini ya? Nah, 3 per 6 akar 3 ini sama dengan setengah akar 3. Ya. Jadi, sin R sama dengan setengah akar 3. Paham sampai sini? Nah, maka sin yang hasilnya setengah akar 3 itu adalah 60 derajat. Ya, ini bukan cm ya, tapi 60 derajat. Nih. Paham sampai sini ya? Ada pertanyaan? Silahkan. Nah, kita ke materi berikutnya yaitu aturan kosinus. Nah, biasanya aturan kosinus ini ya yang diketahuinya itu adalah dua sisi dan satu sudut. Ya. Nah, sekarang kita coba menuliskan rumus cos A. Ya, cos A ya. Cos A ini sama dengan ya. Jadi untuk mencari cos suatu sudut itu adalah jumlah kuadrat sisi yang mengapit dikurang kuadrat sisi di hadapannya. Misalnya cos A. Cos A ini diapit oleh sisi apa? Diapit oleh sisi B sama C. Maka kita bisa tuliskan dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang sisi di hadapannya. Dikurang A kuadrat dibagi 2 kalinya sisi yang mengapit dibagi 2BC. Paham sampai sini ya? Kemudian mencari cos B. Sisi yang mengapit sudut B itu adalah sisi A dan C. Berarti A kuadrat tambah C kuadrat dikurang sisi di hadapan sudut B dikurang B kuadrat dibagi 2 kalinya sisi yang mengapit. Berarti 2 kali A kali C. Paham ya? Kemudian cos C. Jumlah kuadrat sisi yang mengapit A kuadrat tambah B kuadrat dikurang sisi di hadapannya kuadrat, berarti dikurang C kuadrat per 2AB. Paham sampai sini ya? Nah, kemudian ketika nanti ditanyanya itu adalah sisinya gimana Pak? Nah, misalnya yang ditanya itu adalah sisi A di sini. Ya. Misalnya ditanya di sini sisi A. Berarti A kuadrat sama aja nih. Ya. Berarti B kuadrat tambah C kuadrat ya dikurang 2 kalinya sisi yang mengapit sudut A dikali cos A. Paham sampai sini ya? Nah, kemudian untuk mencari yang B kuadrat nih, patokannya sudut B juga sama. Berarti A kuadrat tambah C kuadrat min 2 kali A kali C cos B. Paham ya? Kemudian mencari C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2 kalinya sisi yang mengapit sudut C dikali cos sudut C. Paham sampai sini ya? Coba kalian lihat contohnya. Misalnya gini. Pada segitiga ABC di mana sudut B 60 derajat, itu kan? AB-nya ini misalnya 4 cm. Di sini misalnya 2 cm. Tentukan panjang AC. Nah, AC ini kan diwakili oleh sisi B kecil kan. Sudut C diwakili oleh A kecil. Ya di depan sudut C di depan sudut C ada C kecil. Depan sudut A ada A kecil di sini. Dan depan sudut B ada B kecil. Tentukan panjang AC ya. Maka panjang AC di sini
Karena di sini AC diwakili oleh sisi B kecil, ya, maka bisa kita tuliskan rumusnya dengan B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2 kali A kali C kali cos B. Sama dengan A kuadrat 2 kuadrat tambah 4 kuadrat min 2 kali 2 kali 4 kali cos B berarti cos 60. 2 kuadrat 4 tambah 16 kali setengah. Maka 20 dikurang 8. Nah, jadinya di sini B kuadrat sama dengan 12. B-nya berarti akar 12 berapa? Sama dengan 4 kali 3. Jadi B-nya ini adalah 2 akar 3 cm. Paham sampai sini ya? Nah, boleh kalian tulis dulu atau difoto. Silakan kalau ada pertanyaan ditanyakan terlebih dahulu. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya ya. Nah, aturan kosinus. Nah, kamu lihat, jika segitiga ABC di sini dengan panjang AB, nah berarti kita tuliskan dulu atau kita gambarkan dulu segitiga ABC. AB-nya 3 akar 2, BC-nya itu 2 akar 2, dan AC-nya 4 cm. Ya. Nah, sekarang tadi kan ini C kecil ya, C kecil, ini A kecil, ini B kecil ya. Di depan sudut A ada A kecil, depan sudut C ada C kecil, depan sudut B ada B kecil. Nah, sekarang kalian lihat nih, di sini yang kita cari adalah cos A terlebih dahulu. Rumus cos A gimana? B kuadrat tambah C kuadrat min 2 min A kuadrat dibagi 2BC. Paham sampai sini ya? Nah, biar memudahkan perhitungannya, kita cari dulu deh mendingan A kuadrat itu berapa. Kan 2 akar 2 kuadrat. Ini sama dengan 8 ya. B kuadrat 4 kuadrat sama dengan 16. C kuadrat ini 3 akar 2 kuadrat sama dengan 18. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang ya kita masukkan nih B kuadrat. B kuadrat itu kan berapa? 16 tambah 18 dikurang 8 dibagi 2 kali B kali C kali 4 kali 3 akar 2. 16 tambah 18 kurang 8 10 tambah 16 26 per berapa nih? Per 24 ya, akar 2 sama dengan sama-sama bagi 2 berarti 13 per 12 akar 2. Bisa kita rasionalkan kali akar 2 per akar 2 itu ya. Akar 2 kali akar 2 2 kali 12 24 berarti 13 per 24 akar 2. Paham sampai sini ya? Sekarang cos B. Cos B berarti rumusnya itu adalah A kuadrat tambah C kuadrat kurang B kuadrat dibagi dengan 2AC. A kuadratnya 8 tambah 18 kurang 16 2 kali 2 akar 2 kali 3 akar 2. Paham sampai sini ya? Nah, 8 tambah 18 itu adalah 26 kurang 16 10. 10 per 2 kali 2 4 kali 3 12 ya. Kan akar 2 kali akar 2 2 kan? Berarti 12 kali 2 24. Sama-sama dibagi 2 itu 5 per 12. Sekarang cos C. Cos C berarti rumusnya A kuadrat plus B kuadrat
min C kuadrat per 2AB. A kuadratnya itu berarti 2 akar 2 kuadrat tambah 4 kuadrat min 3. Langsung aja ya, min 3 akar 2 kuadrat. Oh, tadi sudah ada ya. 2AB berarti 2 kali 2 akar 2 kali 4. Kan 2 akar 2 kuadrat itu 8 tambah 16 kurang 18. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16 akar 2. Sama dengan berapa? 16 kurang 18 itu min 2. 8 tambah min 2 itu 6. 6 per 16 akar 2 sama-sama dibagi 2. Ya kan? Berarti 3 per 8 akar 2. Kita terserahkan kali akar 2 per akar 2. Sama dengan akar 2 kali akar 2, 2. 2 kali 8, 16. 3 per 16 akar 2. Nah, jadi jawabannya 13 per 24 akar 2, 5 per 12, dan 3 per 16 akar 2. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Paham sampai sini ya? Ada pertanyaan? Silahkan. Nah, soal berikutnya. Jika segitiga KLM dengan panjang KL 2 akar 3 cm gitu kan. Nah, ini berarti kita bikin segitiganya dulu. Pasti ya, harus dibikin dulu biar tahu gambarannya. Segitiga KLM. KL 2 akar 3 cm. Sudut K itu 30 derajat. Panjang KM itu 4 cm. Nah, maka sisi LM berapa? Nah, jadi sekarang kita pakai konsepnya nih. LM kuadrat gitu kan sama dengan, kan di sini yang ada itu adalah sudut K. Berarti kita jumlahkan kuadrat dari sisi yang menghapus sudut K. Berarti KM kuadrat tambah KL kuadrat kurang 2 kali KM kali KL kali cos 30 derajat. Paham sampai sini ya? KM berarti 4 kuadrat tambah 2 akar 3 kuadrat dikurang 2 kali 4 kali 2 akar 3 cos 30 setengah akar 3. Paham sampai sini? 4 kuadrat 16. 4 akar 3 kuadrat 2 akar 3 kuadrat berarti 4 kali 3 12 dikurang dicoret akar 3 akar 3 3. 3 kali 2 6. 6 kali 4 24. 16 tambah 12 28 kurang 24. Maka LM kuadrat sama dengan 4. KLM-nya akar 4 sama dengan 2 cm. Paham sampai sini ya? Ada pertanyaan? Silahkan. Lanjut. Nomor 5 ya. Nomor 5 ini kombinasi antara aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, kalian bisa lihat soalnya lagi. Nih. Jika segitiga ABC ya. Segitiga ABC ini di mana panjang AB-nya 2 akar 6, sudut C 120 dan sin sudut B adalah akar 1/4. Ya. Ditanya adalah cos A, ya. Nah, sekarang kamu lihat. Ya, di sini bisa kita cari apa dulu? Ya. Di sini bisa karena yang ada di sini adalah sin B. Di sini sin B ada kan? Ya. Berarti bisa kita cari itu adalah AC dulu, panjang AC. Ya, berarti AC per sin B. Pakai aturan sin terlebih dahulu.
sama dengan apa? AB per sin C. Paham sampai sini ya? AC-nya itu berapa? AC-nya nggak ada, berarti kita cari dulu AC-nya. Per sin B-nya itu 1/4. AB-nya itu 2 akar 6. Per sin C-nya itu berarti sin 120 derajat. Paham sampai sini ya? Nah, lanjut ya. Sekarang kalian lihat ini tadi soalnya itu kurang keterangan soalnya, yaitu di sini panjang BC-nya adalah akar 2 cm. Ini akar 2 cm ya. Nah, berarti kan AC per 1/4 2 akar 6 sin 120 itu adalah setengah akar 3. Paham sampai sini ya? Ini coret, ini 2 berarti kan? Akar 6 dibagi akar 3, akar 2. Paham sampai sini? Nah, maka panjang AC-nya di sini adalah 2 kali 2 kali akar 2. 2 kali 2, 4. 4 kali akar 2, 4 akar 2. Ini adalah 4 akar 2. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita cari cos A. Sudah ada keterangan semua di sini kan? Cos A sama dengan sisi yang mengapit sudut A, berarti sisi AB sama sisi AC. Berarti AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang kuadrat sisi di hadapan sudut A, berarti dikurang BC kuadrat. Per 2 kalinya sudut yang 2 kalinya sisi yang mengapit sudut A, berarti 2 kali AB kali AC. AB kuadrat berarti 2 akar 6 kuadrat tambah 4 akar 2 kuadrat kurang BC akar 2 kuadrat per 2 kali 2 akar 6 kali 4 akar 2. Paham sampai sini ya? 2 akar 6 kuadrat, 2 kali 2, 4. Akar 6 kali akar 6, 6. 6 kali 4, 24. Ditambah 4 akar 2 kuadrat, 4 kali 4, 16. 16 kali 2, 32. Akar 2 dikuadratkan berarti 2 per 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Berarti ini 16 akar 12. Akar 12 itu kan berapa? 2 akar 3 ya. 16 kali 2 akar 3. Berarti 32 akar 3. 32 kurang 2, 30. 24 tambah 30, 54. Per 32 akar 3. Ini cos A ya. Sama-sama dibagi 2. Berarti 27 per 16 akar 3. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang kalian kalikan dengan akar 3 per akar 3 dirasionalkan. Akar 3 kali akar 3, 3. 3 kali 16, 48. Berarti 27 per 48 akar 3 cm. Enggak ada, ini berarti karena cos, berarti tidak ada satuannya ya. Nah, ini salah, ini satuannya tidak ada. Itu jawabannya 27 per 48 akar 3. Paham sampai sini ya? Ada pertanyaan silahkan. Nah, materi berikutnya adalah aturan luas segitiga, di mana nanti pada aturan luas segitiga ini ada 2 rumus ya. Yang pertama ketika diketahui sudutnya.
Berarti ketika diketahui sudutnya, ya, ini misalnya sudut A yang diketahui gimana Pak? Nah, berarti intinya itu setengah dikali sisi yang mengapit dikali sin sudut yang diapit, itu intinya ya. Berarti kalau kita menggunakan sudut A, luas segitiganya ini adalah setengah dikali sisi yang mengapit sudut A, sisi B sama C kan. Setengah kali B kali C dikali sin A. Tuh. Bisa juga kalau andai kata kita ingin memakai sudut B, berarti setengah kali A kali C dikali sin sudut B. Paham? Kemudian ketika kita ingin menggunakan sudut C, bisa juga setengah kali A kali B kali sin sudut C. Paham sampai sini ya? Ada pertanyaan silakan. Nah, ini ketika yang diketahui adalah dua sisi dan satu sudut. Dua sisi dan satu sudut yang mengapit, dan satu sudut yang mengapit. Nah, bagaimana kalau misalnya luas segitiganya itu diketahui ketiga sisinya? Ya, jika diketahui ketiga sisinya, maka rumusnya menjadi apa? Nih, luas sama dengan akar dari S kurang A, S kurang B, S kurang C, ya kan? Dimana S-nya ini adalah setengah dari keliling segitiga. Keliling segitiga. Berarti S sama dengan setengah kali A tambah B tambah C. Paham sampai sini ya? Silakan dicatat terlebih dahulu atau difoto. Ada pertanyaan silakan. Ada. Oke, kita lanjut. Soalnya seperti ini. Jika segitiga BC dengan panjang AB, nah sekarang kamu lihat ABC. AB-nya 2 akar 3, AC-nya 6, sudut A 45 derajat. Nah, karena di sini yang diketahui sudut A, maka sisi yang mengambil sudut A, misalnya depan sudut C ada C kecil, depan sudut A ada kecil, depan sudut B ada B kecil. Maka sisi yang mengambil sudut A adalah sisi B sama sisi C kecil kan. Kalau segitiganya dapat dituliskan dengan setengah kali B kali C kali sin A. Setengah kali 6 kali 2 akar 3 kali sin 45 derajat. Nah, ini coret. Berarti 6 akar 3 sin 45 setengah akar 2. 6 bagi 2, 3. Berarti 3 akar 6 cm persegi. Paham sampai sini ya? Ada pertanyaan? Silahkan. Nah, kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Ya. Jika segitiga PQR dengan panjang PQ, ya, panjang PQ 2 cm. Sekarang kamu lihat di sini. Nah, segitiga PQR, bikin dulu segitiganya. PQR, PQ-nya 2, QR-nya 8, PR-nya 2 akar 13. Nah, Pak, ini kan yang diketahui ketiga sisi, Pak. Bisa nggak kita pakai luas segitiga yang ada aturan ketiga sisinya? Iya, emang benar di sini ketiga sisi, tapi karena di sini ada akar 13, angkanya tidak bagus. Kalau kita tambahkan akar 13-nya tidak bisa kita urai. Ya. Lebih baik kita menggunakan ini luas segitiga yang ada aturan sudutnya. Nanti kita menggunakannya sudut Q. Kenapa? Karena sisi yang mengambil sudut Q tidak ada akar. Ini lebih mudah nanti dan angkanya tidak terlalu ribet ya.
Nah, sekarang kita mencari cos Q dulu. Kita mencari sudut Q. Caranya cari cos Q dulu. Berarti seperti tadi ya, PQ kuadrat sisi yang menghapus sudut Q tambah QR kuadrat kurang kuadrat sisi di hadapan sudut Q PR kuadrat. Berarti 2 kuadrat tambah 8 kuadrat. PQ kuadrat ditambah QR kuadrat min, kalau misalnya nih, ya, ini adalah rumusnya tadi berarti min PQ kuadrat ditambah QR kuadrat dikurang PR kuadrat dibagi 2 kali sisi mengapit 2 PQ kali QR. PQ kuadrat berarti 2 kuadrat tambah QR kuadrat 8 kuadrat kurang 2 akar 13 kuadrat per 2 kali 2 kali 8. 2 kuadrat 4. 4 tambah 64. 2 akar 13 kuadrat. 2 kali 2 4. Akar 13 kali akar 13 13. Berarti 13 kali 4 52 per 32. Cos Q-nya maka sama dengan 4 tambah 64 68. 68 kurang 52 itu 16 ya. Per 32 sama dengan setengah. Nah, cos Q yang hasilnya setengah berarti cos berapa? Cos 60 ya, sudut Q sama dengan 60 derajat. Berarti kan sudah ada kan di sini kan 60 derajat ya. Maka kita cari luasnya, luas sama dengan setengah kali PQ kali QR kali sin sudutnya, sin 60. Setengah kali 2 kali QR-nya 8, sin 60 setengah akar 3. Paham sampai sini? Coret 8 bagi 2, 4 akar 3 cm persegi. Ya. Paham sampai sini ya? Ada pertanyaan silakan. Next, nomor 8. Nah, nomor 8 ini baru kita menggunakan rumus yang ketiga sisinya diketahui. Lihat sini ya. Segitiga ABC. AB-nya 8. AC-nya 10 cm. BC-nya 12 cm. Maka luas segitiga ABC ya, ini kan tadi C kecil ya, depan sudut C kecil, depan sudut A kecil, depan sudut B kecil. Maka rumus S-nya ini adalah setengah A tambah B tambah C. Setengah kali A-nya 12 tambah 10 tambah 8. Setengah kali 30 ya. Sama dengan 15. Nah, jadi kan rumusnya L sama dengan akar dari S kurang A, S kurang B, S kurang C. S-nya 15. 15 kurang 12. 15 kurang 10. 15 kurang 8 gitu kan. Nah, akar dari ya berarti 15 Nah, berikutnya setelah kalian sudah menghitung setengah dari kelilingnya, sekarang tinggal dimasukkan tadi kan rumusnya sudah kan. Nah, lanjut perhitungannya 15 kurang 12 3, 15 kurang 10 5, 15 kurang 8 7. Paham sampai sini? L sama dengan, berarti kan udah sama nih 3 5 15 kan. Berarti
15 kali 15 kali 7. Karena di sini 15-nya ada sama, ada 2, kita coret aja ya. Kita keluarkan. Jadi 15 akar 7 cm persegi. Paham sampai sini ya? Ada pertanyaan silakan. Nah, kemudian nomor 9 ini ya. Misalnya segitiga KLM. Ya, dengan panjang KL 14, LM 10, KM 16. Nah, berarti kita cari setengah kelilingnya dulu. Setengah kali 16 tambah 14 tambah 10. Jadi setengah kali 40 ya, sama dengan 20 cm. Nah, luasnya adalah akar dari, tadi kan S-nya kan, S-nya itu 20 kali 20 kurang 16, 20 kurang 14, yaitu 20 kurang 10. Paham sampai sini? Sama dengan akar dari 20 kurang 16, 4, 20 kurang 14, 6, 20 kurang 10, 10. Berarti bisa kita jabarkan lagi menjadi 20 ini kan berapa? 10 kali 2 kan? Nah, 4-nya tetap dulu. 6 ini kan 2 kali 3 dikali 10. Jadi yang sama kita coret. 10 sama kan? Coret kita keluarkan. Yang sama kita coret 2. Kita keluarkan. Akar 4, 2. Ya kan? Sisanya tinggal 3 kan? Hasilnya itu adalah 40 akar 3 cm persegi. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan. Nah, lanjut ya. Nomor 10. Perhatikan segi 4 PQRS berikut. Ya. P di sini kita sudah tahu nih 2 sisi dan 1 sudut. Berarti kita cari dulu QS-nya. Setelah dapat QS nanti bisa kita cari RS-nya ini. Ya. Paham sampai sini ya. Nah, sekarang kita cari QS ya. QS kuadrat pakai rumus cos. QS ini diapit oleh sudut P yaitu 30 derajat. Maka sisi yang menghadap sudut P adalah sisi PS dan sisi PQ. Kan rumusnya PS kuadrat tambah PQ kuadrat kurang 2 kali PS kali PQ kali cos 30. PS kuadrat berarti 9 kuadrat tambah 9 akar 3 kuadrat. 2 kali PS-nya 9, PQ-nya 9 akar 3, cos 30 setengah akar 3. 81 tambah 81 kali 3. Kan 81 kali 9, 81 kali 3 itu 243. Ini coret kan? Dikurang berapa? Per 3 akar 3, 3. 9 kali 9, 81. 81 kali 3, 243. Coret kan? 81. QS-nya adalah akar dari 81 sama dengan 9. Nah, sudah dapat QS 9, berarti bisa kita cari nih panjang RS. RS ini di hadapan sudut Q. Maka RS per sin Q sama dengan QS per sin R. Paham sampai sini ya? RS-nya ditanya, sin Q-nya itu sin 90. Ya, ada tanda siku-siku. QS-nya 9, sin 60. Maka RS per sin 91, 9 per setengah akar 3. Paham sampai sini ya?
RS bagi 1 RS. 9 bagi setengah dikalikan kebalikannya berarti 9 kali 2 per 1. 18 per akar 3. Sekarang kamu rasionalkan kali akar 3 per akar 3. 18 per 3 akar 3. RS sama dengan 6 akar 3 cm. Paham sampai sini ya? Ada pertanyaan? Silahkan. Lanjut. Nomor 11. Nah, ini adalah soal aplikasi dari ya, seperti ini bukan aturan segitiga ya. Ini tetap masih latihan soal. Ini adalah aplikasi soal ceritanya. Nah, aturan segitiga ini bisa pakai cara luas, bisa pakai cara sinus, ataupun bisa pakai cara kosinus. Ya. Nah, kemudian gini, sebuah mobil melalui dari tempat A sejauh 16 km. Sekarang kita ilustrasikan dulu, misalnya. Nah, gini. Membentuk sudut 40 derajat, ya, misalnya di sini. Ini misalnya titik A di sini ya, titik A. Titik A. Membentuk sudut 40 derajat. Nah, ini 40 derajat. Kemudian berbelok sejauh 24 km ke tempat B dengan arah 160 derajat. Nah, dari sini berbelok 160 derajat. Ini kan 90 derajat ya. Berarti kurangnya berapa supaya menjadi 160 70 kan? Ya. Berarti 70 derajat. 70 derajat misalnya, lanjut ditarik sini. Nah, kita buat lebih bagus dulu. Nah, misalnya garisnya agak lebih bagus. 70 derajat. Nah, nih. Misalnya ini bentuk sudut 70 derajat. 90 tambah 70. Nih, kan 90 nih. Berarti ini adalah 160 derajat kan. Nah, kemudian kita tarik dari titik A ke titik B. Karena ditanya jarak dari A ke B. Kita tarik di sini garisnya. Nah, berarti ditanya panjang AB kan. Nah, ini 40, berarti di sini berapa nih? Sudut bersilangan ya, sama besarnya 40 juga. Nah, kalau di sini 70 kan besar segini kan adalah 180 kan. 180 dikurang 160 berarti 20 derajat. Tuh. Maka nanti bisa kita gambarkan ya. Ini kita keluarkan gambarnya. A 60 derajat, ini B. Ini adalah 16 km tadi kan di sini kan. Ini 24 km, 24. Nah, kita berarti pakai aturan cos ya. Jarak AB nih. Maka rumusnya AB kuadrat. Nah, si sudut yang di hadapan sisi AB adalah sudut 60 derajat. Nah, sekarang sisi yang mengapitnya itu adalah AB kuadrat ini sama dengan 16 kuadrat tambah 24 kuadrat kurang 2 kali 16 kali 24 cos 60. Ini berarti 256 tambah 24 kuadrat 576. 2 kali 16 kali 24 cos 60 setengah. Coret gitu kan. 256 tambah 7576 12 1 tambah 2 7 3 tambah 5 8 sorry 8 3 2
16 kali 24 berapa? 42, 384 ya. Nah, sekarang kalian kurangkan 832 kurang 384 terus kurang 48, 12 kurang 84 kurang 34, 448. Di sini adalah 448 ya. Ini AB kuadrat. Maka AB-nya adalah akar dari 448 berapa? 484 kali 7 ya. Benar kan, berarti 8 akar 7 km. Jadi jawabannya adalah yang B. Paham sampai sini ya? Ada pertanyaan silakan. Ya, sekian materi yang saya sampaikan untuk aturan sinus, kosinus, dan juga luas segitiga. Jangan lupa subscribe channel saya Andi Nofriansyah untuk membahas soal-soal berikutnya ya, soal-soal aturan luas segitiga, sinus dan kosinus ya. Terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.